Peraturan sekolah, tata tertib, adab, budi pekerti, sopan santun merupakan hal yang kita harapkan ada pada diri setiap peserta didik. Selama ini mungkin kita tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan budaya positif yang harus tertanam dalam diri setiap murid dalam setiap waktu tanpa perlu kita paksakan setiap waktu. Budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas di sekolah. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mengharapkan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang mana merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan menjadi keyakinan setiap murid sehingga muncul budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata yang diyakini oleh seluruh warga sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri, baik atau buruk seseorang, hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkannya. Setiap perbuatan pasti dilandasi dengan sebuah motivasi, baik itu motivasi dalam diri sendiri atau kita sebut dengan motivasi intrinsik maupun motivasi yang berasal dari luar diri atau kita sebut dengan motivasi ekstrinsik. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan agar siswa yang merupakan seseorang yang perlu kita didik tersebut bisa menjadi manusia yang berperilaku dan bertutur kata baik yang berasal dari motivasi dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga peran kita sebagai pendidik. Saya akan mencoba berbagi pemahaman dan pengalaman saya setelah mempelajari modul 1, khususnya modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif dalam penerapan budaya positif di sekolah. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi budaya positif bersama rekan-rekan hebat saya dari Guru SMK Negeri 1 Simpang Katis melalui Google Meet. Selamat menyaksikan kegiatan ini, semoga bermanfaat buat kita semua.
Soalnya belum kedengeran, Pak. Video call bayar ke? Iya, Pak. Video call bayar. Iya, Pak. Jadi nyoba ini. Oh, nyoba. Nyoba via Google Meet nih. Google Meet. Oh. Iya. Emang harus pakai Google Meet ya? Bebas sih, Pak, sebenarnya. Oh. Ada yang langsung ketemu langsung, ada Zoom, ada Google Meet, bebas. Oh. Oh, ya. Mana ya teman-teman? Lagi sibuk. Ya, Pak. Gimana Pak? Iya, lagi nunggu teman-teman nih, Pak. Oh, siap. Santai. Grogi, Pak. Kayak enggak pernah ketemu teman-teman aja. Deg-degan ini. Gugup. Aduh. Iya. Ngombe daharin mau. Pak Raka gugup. Kedengeran suara saya ya? Kedengeran ya? Jelas, Pak. Kedengeran, Pak. Oke. Selamat datang, Pak Angga. Ya, klik aja, Pak. Langsung. Ya, Pak, masih nunggu yang lain, Pak. Dermawan. Dermawan, Mas. Apa ya Pak Angga?
Suara ada. Ada suara. Hah? Ada suara. Ada. Ini ada bapak apa? Ada suara. Kedengaran Pak. Oke, bagus. Suaranya halus. Dengar Pak, jelas Pak. Sambil menunggu yang lain, saya langsung aja ya Pak, biar cepat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya di kegiatan diseminasi budaya positif ini. Ini merupakan salah satu kegiatan dari Diklat Calon Guru Penggerak 9. Dan hari ini saya ingin membagikan pemahaman dan pengalaman saya dalam menerapkan budaya positif. Semoga dengan kegiatan ini bisa membangkitkan atau meningkatkan motivasi siswa dalam budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, langsung saja saya tampilkan terlihat Bapak Ibu slide-nya. Udah terlihat Pak Raka. Oke, kelihatan Pak. Terima kasih. Ini adalah diseminasi budaya positif atau bagaimana mengimplementasikan atau membagikan tentang apa itu budaya positif kaitannya dengan di lingkungan sekolah. Oke Bapak Ibu grogi. Tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini yaitu untuk memahami apa itu budaya positif
dan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Nah, apa itu budaya positif? Jadi mungkin ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga dan orang lain menginginkan atau membujuk atau menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik atau bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda yang Anda genggam tadi, apakah Anda akan membuka tangan Anda? Mungkin ada dua jawaban, mungkin dibuka, mungkin tidak. Tapi menurut Bapak Ibu, ketika kita menggenggam sesuatu yang mempunyai kontrol untuk membuka dan menutup tangan kita itu siapa? Tentu itu adalah diri kita sendiri. Nah, budaya positif di sekolah itu merupakan pembiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi sama seperti ketika kita menggenggam sesuatu yang berharga, itu yang mengontrol itu diri kita sendiri. Maka dari itu ketika kita berbicara tentang budaya positif, motivasi yang paling penting itu adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri masing-masing. Jadi hanya orang tersebut yang mampu mengontrol budaya tersebut. Baik atau buruknya seseorang hanya dirinya sendirilah yang bisa mewujudkan. Kita tidak bisa memaksanya. Nah, dalam budaya positif itu ada hal yang perlu kita perhatikan, diantaranya ada disiplin positif, kemudian ada nilai kebijakan universal, ada posisi kontrol sebagai seorang guru, dan juga ada segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Sebelum kita bahas yang nilai-nilai kebijakan universal, saya mau bahas kalimat yang pertama, yaitu dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu dalam budaya kita Bapak Ibu. Padahal kita ketahui bahwa sebelumnya kontrol untuk melaksanakan sesuatu itu ada pada masing-masing diri seseorang. Kalau tidak ada motivasi dari dalam diri dia, maka itu akan seperti di dalam budaya kita ini, yaitu sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu di budaya kita, sehingga akhirnya di budaya kita disiplin itu kalau ada orang lain, kalau ada yang melihat dan lain sebagainya. Padahal harusnya seseorang yang memiliki disiplin itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Itu yang harusnya terjadi. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, ini yang disebut dengan disiplin positif. Tapi dalam budaya kita masih melaksanakan disiplin, tapi bukan disiplin positif. Disiplin yang dilakukan seorang pada orang lain saja. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, dalam budaya kita, disiplin itu kebanyakan motivasinya adalah ekstrinsik. Entah itu karena takut dihukum atau mau dapat penghargaan dan lain sebagainya. Makanya kita perlu memahami apa itu disiplin positif, bukan hanya disiplin saja. Nah, ketika kita bicara tentang disiplin, yang perlu kita pahami adalah nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal ini apa? Ini merupakan nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini ada seorang guru atau dosen yang sangat terkenal dengan metode restitusinya mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat
membuat nilai-nilai yang diinginkan. Nah, ini sebenarnya sudah sering sekali Bapak Ibu dengar nilai-nilai kebijakan dan disiplin positif. Kapan Bapak Ibu melaksanakannya? Ini biasanya ketika kita membuat kesepakatan kelas. Tapi terkadang kita hanya sampai kesepakatan kelas, kita tidak sampai ke keyakinan kelas. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, itu biasanya kita landasi dari peraturan-peraturan yang ada, aturan-aturan apa saja yang boleh dan tidak boleh di dalam kelas kita ini. Tapi kita tidak pernah mengkaitkan ke nilai kebajikan yang atau nilai kebijakan universal yang harus ditanamkan kepada siswa. Siswa cuma tahu tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh mengotori kelas, tidak boleh berbicara kasar dengan teman, tapi tidak ada nilai kebajikan yang kita berikan kepada kelas tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja sih? Sebenarnya banyak sekali. Yang paling sering kita dengar itu adalah profil pelajar Pancasila. Itu ada nilai kebajikan beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, dan lain sebagainya. Itu salah satu nilai kebajikan. Namun masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan dari aturan-aturan yang ada di kelas. Ada saling menghargai, bertanggung jawab, jujur, dan lain sebagainya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kelas itu nanti akhirnya kita jadikan sebuah keyakinan yang disebut dengan keyakinan kelas. Jika itu tertanam dalam diri siswa, nanti akan tertimbullah budaya positif. Seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang saya bilang tadi, ketika aturan-aturan itu sudah diketahui oleh siswa dan kita sambungkan ke nilai-nilai kebajikan universal, itu nanti akan tertanam pada mereka yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, seseorang yang memiliki disiplin itu berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mendasarkan pada tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, ketika disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu sudah dijadikan sebuah keyakinan kelas, itu akan memunculkan yang namanya motivasi intrinsik. Mereka percaya bahwa itu adalah keyakinan mereka yang mereka telah sepakati bersama. Diana Gosen juga menyatakan bahwa motivasi perilaku manusia itu terbagi ada 3 ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Biasanya rata-rata siswa ataupun kita itu biasanya melakukan disiplin itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi ketiga inilah yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada siswa sehingga muncul namanya motivasi intrinsik yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ketika kita membahas tentang motivasi perilaku manusia, itu biasanya kita tahu bahwa perilaku siswa itu dapat diatur itu dengan yang pertama pasti memberi hukuman atau memberi penghargaan. Hanya saja dua hal tersebut itu akan membuat siswa itu identitasnya menjadi gagal, Bapak Ibu. Kenapa identitasnya menjadi gagal? Karena mereka melaksanakan perilaku yang baik itu hanya didasarkan pada motivasi ekstrinsik, yaitu supaya tidak dihukum atau supaya dapat penghargaan. Dan ini jangkanya pasti jangka pendek, Bapak Ibu. Seperti penghargaan, walaupun dikasih penghargaan, tapi setiap kali dia melakukan kebaikan dapat penghargaan, begitu tidak dapat penghargaan dia tidak akan melakukannya lagi karena motivasi dia adalah penghargaan. Begitu juga hukuman, itu hanya membuat identitas siswa atau murid itu menjadi gagal karena hukuman itu
hanya akan memberikan bekas pada diri murid bahwa perilaku yang misalnya ada kesalahan itu hanya diberi hukuman, tidak ada lagi hal lain yang bisa membantu dia untuk bangkit. Makanya perlu motivasi yang ketiga, dan ini sering disebut dengan restitusi, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sebenarnya kita itu biasanya memberi hukuman, hanya memberi hukuman, selesai sampai di situ. Kita lupa kalau harus ada usaha untuk mengarahkan atau menciptakan kondisi bagi siswa di mana mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Makanya ada yang disebut dengan konsekuensi. Kita harus memberitahu mereka sebelum terjadi hukuman, kita harus memberitahu mereka, oh kalau kalian melakukan ini konsekuensinya ini, supaya tertanam dalam diri mereka ada keyakinan bahwa kegiatan yang tindakan yang salah itu ada konsekuensinya dan saya harus menghindari itu. Nah, ketika saya melakukan kesalahan itu, maka saya harus bertanggung jawab dan menghadapi konsekuensi itu. Dan sebagai seorang guru dan murid harus saling bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan murid. Nah, kenapa sih murid itu bisa melakukan sebuah kesalahan atau murid sering melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik? Itu biasanya kita pahami bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Biasanya anak melakukan sebuah tindakan-tindakan itu dasarnya ini, Bapak Ibu. Misal ada anak yang di kelas suka minta uang ke temannya misalnya. Jangan kita boleh kita langsung hukum, boleh kita salahkan, tapi itu akan menghasilkan identitas yang gagal, Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan tentu adalah mengharapkan identitas siswa yang sukses atau berhasil. Jadi gimana kita bisa membuat identitas yang sukses? Kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mereka. Apa yang mereka lakukan itu alasannya apa? Apakah mereka ingin menjadi pemimpin, penguasa, meminta uang, atau mereka ingin bertahan hidup? Mungkin saking mereka lapar atau dan lain sebagainya mereka minta uang, atau hanya untuk kesenangan, atau hanya untuk mencari perhatian. Kita harus tahu itu supaya kita bisa melakukan tindakan setelahnya. Nah, dalam menghadapi kebutuhan dasar itu kita harus tahu posisi kita, posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi yang harus kita pahami: posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer, Bapak Ibu. Nah, untuk posisi penghukum itu biasa atau sering sekali kita dengar ketika siswa melakukan kesalahan, kita menghardik, menunjuk-nunjuk. Biasanya kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya, mungkin siswa akan memberontak, bahkan menyalahkan orang lain atau berbohong, mencari-cari alasan, Bapak Ibu. Dan ini dampaknya mereka bisa mengulangi kesalahan lagi. Akhirnya identitas gagal. Atau kita menjadi orang yang membuat orang merasa bersalah. Misalnya kita bilang ibu kecewa, kita berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, kamu kalau seperti ini kamu membuat gimana orang tua kamu pasti sedih dan lain sebagainya. Ini membuat mereka merasa bersalah. Nah, ini hasilnya akhirnya mereka gimana caranya menolak itu, mungkin menyembunyikan fakta dan lain sebagainya. Akhirnya murid merasa rendah diri atau merasa bersalah. Ini juga membuat murid jadi kurang percaya diri. Nah, bagaimana supaya kita bisa menghasilkan identitas yang berhasil? Maka kita harus memahami posisi kontrol teman dan juga pemantau. Nah, posisi kontrol teman itu adalah posisi kontrol di mana kita membuat mereka merasa nyaman dengan kita, seakan kita teman. Namun ini juga akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik.
apa yang tidak baik, murid akan menjadi lebih tergantung kepada kita. Murid akan lemah dan tidak mandiri. Nah, apa yang paling baik? Pemantau dan manajer. Pemantau di sini kita hanya memberitahu konsekuensi dan kita memantau bagaimana perkembangan mereka, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sehingga siswa itu menjadi sadar atau menjadi percaya diri lagi. Namun ada satu posisi kontrol yang paling diharapkan dimiliki oleh guru, yaitu posisi kontrol manager. Apa itu posisi kontrol manager? Itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kita keyakinan kelas seperti apa yang kemarin sudah kita percayai. Nah, itu akan membangkitkan nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan siswa terhadap apa yang sudah diyakini dalam keyakinan kelas. Nah, murid-murid itu biasa meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk memperbaiki keadaan dengan caranya sendiri. Ya Pak Agus. Ya Pak Agus, silakan di-unmute Pak Agus kalau ada yang mau ditanyakan. Selamat bergabung Pak. Pengawas Pak. Mengajar praktik Pak Mus. Oke. Saya lanjutkan lagi. Jadi itu posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan sebagai seorang guru kita seharusnya memiliki posisi kontrol sebagai seorang manajer. Dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer itu kita akan menimbulkan budaya positif yang lebih yang berdasarkan pada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri siswa. Nah, ini juga sangat penting sekali karena berkaitan dengan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, kita membuat keyakinan kelas, kita membuat kontrol manajerial, dan kita juga tahu kebutuhan dasar peserta didik. Kalau kita melaksanakan semuanya, saya yakin budaya positif di sekolah itu akan terwujud. Nah, yang berikutnya itu adalah segitiga restitusi yang seperti yang tadi saya kemukakan di awal. Nah, inilah segitiga restitusi. Bagaimana cara kita untuk mengatasi setiap ada permasalahan atau setiap ada tindakan salah yang dilakukan oleh siswa. Ketika kita sudah pahami dari awal tadi, mulai dari nilai kebajikan universal, disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian posisi kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol, akhirnya tiba di segitiga restitusi di mana kita bisa mengelola kesalahan mereka menjadi sebuah kekuatan supaya mereka menjadi lebih pribadi yang lebih baik dan sukses ke depannya. Nah, segitiga restitusi itu dimulai dari menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan salah, kita bisa mengucapkan seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya untuk menstabilkan identitas mereka, supaya mereka identitasnya tidak gagal. Jadi identitasnya mereka harus kita stabilkan. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai apa saja yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa, misalnya seperti itu. Karena sebelumnya mereka sudah menyepakati sebuah keyakinan, harusnya anak yang melakukan kesalahan paham, oh saya telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan keyakinan ini, misalnya Bapak Ibu. Nah, baru kita tanyakan alasannya mengapa melakukan itu. Gimana cara kamu untuk cara yang paling efektif untuk mengatasi itu? Kita kembalikan kepada siswa, dan akhirnya dengan keyakinan yang sudah dia yakinin dan dengan tindakan yang dia rasa sesuai dengan keyakinan itu, akhirnya dia bisa memperbaiki kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu harapannya Bapak Ibu. Baiklah, ya mari
kita saksikan berikut ini adalah contoh video bagaimana saya dalam melaksanakan penerapan dari segitiga restitusi ketika menghadapi beberapa anak yang mengalami atau membuat kesalahan di lingkungan sekolah. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau jika ada yang kurang berkenan atau yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Baiklah Bapak, kita langsung saksikan saja berikut videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Sri Ayu. Nah, kamu tahu nggak hari ini kenapa Bapak memanggil kamu Sri Ayu? Kenapa, Pak? Oh, kamu tidak tahu ya? Ya, jadi tadi Bapak keliling ke kelas-kelas. Nah, kebetulan waktu Bapak ke kelas kamu, teman-teman kamu lagi piket. Padahal hari ini kamu juga piket. Apa yang terjadi? Saya tadi ke kantin, Pak. Sarapan dulu. Ya, alasan kamu memang benar. Kamu mungkin sedang lapar, jadi kamu ke kantin. Nah, mungkin kita sebagai manusia juga mungkin ya seringkali melakukan kesalahan. Saat Bapak juga sering melakukan kesalahan, namanya juga manusia kan. Tapi menurut kamu ada keyakinan kelas yang tidak tampak nggak? Ada, Pak. Apa itu? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Iya, kamu tahu ya keyakinan kelas kita kan ada bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Nah, kamu ternyata ada perilaku yang tidak tampak nih, yaitu tanggung jawab. Nah, jadi bagaimana kira-kira kamu mau menyelesaikan masalah ini? Minta maaf sama teman satu tiket, terus bersihin kelas yang masih kotor. Iya. Jadi kamu mau minta maaf sama teman kamu yang piket tadi ya, terus mau membersihkan kelas ya. Iya baik, Bapak bangga sekali sama kamu. Kamu mau bertanggung jawab ya atas kesalahan kamu. Menurut kamu perlu tidak kita mengulas kembali tentang keyakinan kelas kita? Iya, supaya nanti kamu, Bapak, dan teman-teman kamu itu semuanya paham betul tentang keyakinan kelas kita dan kita melakukan perilaku-perilaku yang bisa memunculkan keyakinan kelas kita. Ya, terima kasih ya Sri Hayu, kamu sudah mau datang ke sini, sudah memberikan solusi atas masalah kita. Ya, Bapak sangat menghargai itu. Baiklah, kamu boleh kembali ke kelas Sri Hayu. Terima kasih ya. Iya. Makasih ya, Pak. Maaf, Pak. Pak. Ya, Joko. Silakan duduk, Joko. Ada apa, Pak? Iya, ada sesuatu. Bagaimana kabar kamu, Joko? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, kamu tahu tidak hari ini kenapa Bapak manggil kamu ke ruangan Bapak? Kurang tahu, Pak. Jadi begini, Joko. Tadi ada laporan kalau Amira itu menangis. Kamu tahu tidak? Tahu, Pak. Nah, bisa kamu ceritakan kenapa Amira menangis? Saya Mira menangis. Sebenarnya saya hanya bercanda untuk apa? Kayak mengolok-oloki dia tentang makanan yang dia bawa dan membandingkan dengan makanan yang saya bawa, Pak. Iya, ya. Alasan kamu mungkin alasan yang menurut kamu benar ya Joko. Tapi menurut kamu tindakan kamu benar tidak? Itu sebenarnya nggak benar sih, Pak. Iya, tapi kita ini kan manusia, mungkin kita ini sering atau bisa melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu, Bapak juga sering melakukan kesalahan, ya kan? Iya, Pak. Nah, menurut kamu, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita, Joko? Keyakinan kita masih saling menghargai gitu, Pak. Saling menghargai, benar sekali. Nah, jadi menurut kamu perilaku kamu tampak nggak atau tidak tampak pada keyakinan saling menghargai? Itu tingkat tampak kalau menghargai itu, Pak. Nah, kamu tahu gitu kok. Jadi kamu ini kita kan punya keyakinan kelas. Nih ada
saling menghargai, ada jujur, ada disiplin, ada bertanggung jawab, ya kan? Nah, menurut kamu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menangani masalah ini? Saya akan mendatangi Amira dan meminta maaf lagi. Oh, kamu akan meminta maaf ke Amira. Iya. Jadi bagus ya kok kamu berani mengakui kesalahan, kamu juga memberikan masukan, memberikan solusi untuk permasalahan kamu. Kamu mau minta maaf ke Amira. Nah, jadi menurut kamu perlu nggak kita membahas kembali keyakinan kelas supaya semua teman-teman kamu, bapak kamu itu semua memahami keyakinan kelas kita dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Boleh Pak, jadi kita sampaikan lagi keyakinan kelas, kita sampaikan lagi ke teman-teman yang lain. Sebetulnya teman yang lain juga ada yang lupa atau gimana gitu. Terima kasih Joko. Ya, Terima kasih juga kamu sudah berani mengakui kesalahan, juga berani memberikan pendapat. Kamu juga sudah datang ke sini dengan senang hati. Bapak sangat menghargai itu semua. Ya, jadi sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya Joko. Ya, Pak. Ya, silakan kembali ke kelas Joko. Ya. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat Perkenalkan, senang nama dengan saya cara Joko Pak Raka Suparyono. dalam menangani masalah saya. Saya Pak sangat Raka senang tidak dengan memaksa atau marah saat saya saya sangat senang melakukan dengan cara salah. Pak Raka Saya dalam juga jadi menangani. paham tentang kesalahan yang keyakinan saya buat. kelas saya. Terima kasih Pak Raka. Saya tidak merasa Assalamualaikum dimarahi, Assalamualaikum. dibentak, Perkenalkan, dan nama saya Rahayu. bahkan Saya mendapatkan sangat solusi senang yang dengan sesuai. cara Pak Raka Terima dalam kasih Pak menangani Raka. masalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Raka tidak wabarakatuh. memaksa atau marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk Sri Ayu. Nah, kamu tahu nggak hari ini kenapa Bapak memanggil kamu Sri Ayu? Kenapa Pak? Oh, kamu tidak tahu ya? Ya, jadi tadi Bapak keliling ke kelas-kelas. Nah, kebetulan waktu Bapak ke kelas kamu, teman-teman kamu lagi piket. Padahal hari ini kamu juga piket. Apa yang terjadi? Saya tadi ke kantin Pak, sarapan dulu. Oh, ya, alasan kamu memang benar. Kamu mungkin sedang lapar, jadi kamu ke kantin. Nah, mungkin kita sebagai manusia juga mungkin ya seringkali melakukan kesalahan. Saat Bapak juga sering melakukan kesalahan, namanya juga manusia kan. Tapi menurut kamu ada keyakinan kelas yang tidak tampak nggak? Ada Pak. Apa itu? Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Iya, kamu tahu ya keyakinan kelas kita kan ada bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Nah, kamu ternyata ada perilaku yang tidak tampak nih, yaitu tanggung jawab. Nah, jadi bagaimana kira-kira kamu mau menyelesaikan masalah ini? Minta maaf sama teman satu piket, terus bersihin kelas yang masih kotor. Iya. Jadi kamu mau minta maaf sama teman kamu yang piket tadi ya, terus mau membersihkan kelas ya. Iya baik. Bapak bangga sekali sama kamu. Kamu mau bertanggung jawab ya atas kesalahan kamu. Menurut kamu perlu tidak kita mengulas kembali tentang keyakinan kelas kita? Iya, supaya nanti kamu, Bapak, dan teman-teman kamu itu semuanya paham betul tentang keyakinan kelas kita dan kita melakukan perilaku-perilaku yang bisa memunculkan keyakinan kelas kita. Ya, terima kasih ya Sri Hayu, kamu sudah mau datang ke sini, sudah memberikan solusi atas masalah kita. Ya, Bapak sangat menghargai itu. Baiklah, kamu boleh kembali ke kelas Sri Hayu. Terima kasih ya. Iya. Makasih ya Pak, maaf Pak. Pak. Ya, Joko, silakan duduk Joko. Ada apa Pak? Iya, ada sesuatu. Bagaimana kabar kamu Joko? Alhamdulillah baik Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, kamu tahu tidak hari ini kenapa Bapak manggil kamu ke ruangan Bapak? Kurang tahu Pak. Jadi begini Joko, tadi ada laporan kalau Amira itu menangis.
Kamu tahu tidak? Tahu Pak. Nah, bisa kamu ceritakan kenapa Amira menangis? Saya Mira menangis. Sebenarnya saya hanya bercanda untuk apa? Kayak mengolok-oloki dia tentang makanan yang dia bawa dan membandingkan dengan makanan yang saya bawa Pak. Iya, ya, alasan kamu mungkin alasan yang menurut kamu benar ya Joko. Tapi menurut kamu tindakan kamu benar tidak? Itu sebenarnya nggak benar sih Pak. Iya, tapi kita ini kan manusia, mungkin kita ini sering atau bisa melakukan kesalahan. Bukan cuma kamu, Bapak juga sering melakukan kesalahan, ya kan? Iya Pak. Nah, menurut kamu, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita, Joko? Keyakinan pertama sih Pak. Kayak saling menghargai gitu Pak. Saling menghargai, benar sekali. Nah, jadi menurut kamu perilaku kamu tampak nggak atau tidak tampak pada keyakinan saling menghargai? Itu nggak tampak kalau menghargai itu Pak. Nah, kamu tahu gitu kok. Jadi kamu ini kita kan punya keyakinan kelas. Nih ada saling menghargai, ada jujur, ada disiplin, ada bertanggung jawab, ya kan? Nah, menurut kamu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk menangani masalah ini? Saya akan mendatangi Amira dan meminta maaf lagi. Oh, kamu akan meminta maaf ke Amira. Iya. Jadi bagus ya kok kamu berani mengakui kesalahan, kamu juga memberikan masukan, memberikan solusi untuk permasalahan kamu. Kamu mau minta maaf ke Amira. Nah, jadi menurut kamu perlu nggak kita membahas kembali keyakinan kelas supaya semua teman-teman kamu, bapak kamu itu semua memahami keyakinan kelas kita dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Boleh Pak. Jadi kita sampaikan lagi keyakinan kelas, kita sampaikan lagi ke teman-teman yang lain. Sebetulnya teman yang lain juga ada yang lupa atau gimana gitu. Terima kasih Joko. Iya, Pak. Terima kasih juga kamu sudah berani mengakui kesalahan, juga berani memberikan pendapat. Kamu juga sudah datang ke sini dengan senang hati. Bapak sangat menghargai itu semua. Ya, jadi sekarang kamu bisa kembali ke kelas ya Joko. Iya, Pak. Ya, silakan kembali ke kelas Joko. Iya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat Perkenalkan, senang nama dengan saya cara Joko Pak Raka Suparyono. dalam menangani masalah saya. Saya Pak sangat Raka senang tidak dengan memaksa atau marah saat saya saya sangat senang melakukan dengan cara salah. Pak Raka Saya dalam juga jadi menangani. paham tentang kesalahan yang keyakinan saya buat. kelas saya. Terima kasih Pak Raka. Saya tidak merasa Assalamualaikum dimarahi, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. dibentak, Perkenalkan, dan nama saya Rahani. bahkan Saya mendapatkan sangat solusi senang yang dengan sesuai. cara Pak Raka dalam Terima kasih Pak menangani Raka. masalah saya. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Raka tidak wabarakatuh. memaksa atau marah. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau hanya sebuah peraturan aja itu hanya diikutin tapi tidak ada maknanya, hanya dihindarin atau dijadikan alasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Harusnya mereka perlu memahami arti sesungguhnya dengan peraturan-peraturan melalui nilai-nilai kebajikan yang diyakinin atau disepakati bersama dalam bentuk keyakinan. Nah, budaya positif itu sangat perlu sekali ya Bapak Ibu. Dan saya sudah melaksanakan beberapa hal terkait dengan budaya positif. Mungkin ini bisa ini sharing dengan Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan budaya positif, tentu kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan beberapa orang guru ya, dengan rekan-rekan guru kita, bertanya bagaimana cara-cara yang tepat untuk melaksanakan budaya positif. Kemudian kita juga harus menyepakati bersama dengan siswa dalam bentuk kesepakatan kelas dan akhirnya melahirkan sebuah keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Ketika sudah terbentuk keyakinan kelas, saya yakin ketika kita meyakini dan menyepakati bersama-sama, maka budaya positif itu akan muncul sendiri dari dalam jiwa atau diri peserta didik. Mungkin itu saja Bapak Ibu materi saya hari ini.
mungkin sedikit sharing dengan Bapak Ibu mengenai budaya positif. Nah, ini juga di sini ada rekan-rekan guru kita yang sudah menjadi guru penggerak yang hebat, ada juga pengajar praktik di sini. Saya ingin belajar dan juga sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan pengalaman saya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Udah boleh santai Bapak Ibu. Biar sayanya gak grogi banget saya ini. Karena ini gurunya guru-guru hebat ini. Aduh. Junior saya. Nah, ini budaya positif itu Bapak Ibu, kalau kita laksanakan dan kita terapkan bersama, dan khususnya kita yakinin bersama, maka budaya positif itu akan berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Mus, ada pertanyaan Pak? Ada tanggapan atau saran Pak? Satu patah dua patah kata Pak. Baik Pak Raka, terima kasih atas sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Raki tadi sudah memuat segala teori maupun praktik baik yang harus dilakukan di kelas itu sudah mencakup semua. Pak. Berarti memang seperti itu seharusnya Pak. Jadi saya sangat setuju tadi apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang belum melakukan, jadi budaya positif itu bisa diterapkan atau diimplementasi di dalam kelas seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, Pak. Kalau pertanyaan tidak ada, bentuk dukungan saja ini Pak. Benar sekali yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Pak Sarul. Bisa dengan guru penggerak Pak Sarul Pak. Oh iya Pak. Siap Pak. Ya silakan Pak. Pak Sarul, mohon saran tanggapannya Pak atau kritikan dan masukannya Pak. Satu dari saya. Ya Pak. Tetap semangat. Siap Pak. Hebat ya. Mungkin Pak Darmawan Pak. Belum di-unmute Pak. Sebenarnya tidak ada Pak, sudah sangat mantap materinya. Semoga selesailah pendidikannya nanti ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Pak Pitro. Kalau kata Pak Sarul tuh tetap semangat, Pak Raka. Siap. Terima kasih Pak. Ini Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Ya, menurut saya sih Pak, bagus sekali Pak. Apa yang telah disampaikan sangat membantu sekali ya. Menambah pengetahuan kami juga sebagai anak muda juga untuk kedepannya mungkin bisa mengikuti jejak Bapak juga, jejak Om Syahrul, Om Mus, itu udah jadi PP sama jadi guru penggerak juga. Siap, mungkin sebagai motivasi kami juga untuk lebih maju lagi ke depannya. Ya. Terima kasih Pak Raka. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih Pak Angga, ada Pak sama Pak Suyoto. Oh, sepertinya lagi mengajar. Iya Pak Darmawan. Kepencet Pak, kepencet. Mohon maaf, pencet saya. Siap. Oke. Mungkin itu saja dari saya dan terima kasih banyak buat kawan-kawan semua sudah hadir, mendukung dan support pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Akhirnya bila ada yang salah saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iya Pak Mus. Ada pesan dari Pak Sarul, jangan lupa di screenshot katanya. Di screenshot ya Pak? Iya, bukti ya atau record Pak Sarul ya? Di record nggak ini Pak? Siap, ini di record kok Pak. Saya record. Oh di record ya, aman Pak Sarul. Pak Sarul sangat berbaik hati sama Bapak Pak. Oke, kita foto dulu kalau gitu Pak. Kita foto dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Salam CGP, Mas CGP. Siap. Hidup Pak Raka, hidup guru penggerak. Mantap. Hidup Pak Sarul.
Sekali lagi terima kasih Snacknya banyak ambil di Pak. mana, Pak? Iya Pak. Snacknya ambil di mana? Pagi sore, Pak. Posisi pagi di sore, rumah ya? Pak. Ambil kita balik, bos. Nasi hujan jadilah, Pak. Baik Pak. Ini posisi saya di Tobuali soalnya Pak. Oke Pak, tetap semangat Pak ya. Siap Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Siap Pak. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau hanya sebuah peraturan aja itu hanya diikutin tapi tidak ada maknanya, hanya dihindarin atau dijadikan alasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Harusnya mereka perlu memahami arti sesungguhnya dengan peraturan-peraturan melalui nilai-nilai kebajikan yang diyakinin atau disepakati bersama dalam bentuk keyakinan. Nah, budaya positif itu sangat perlu sekali ya Bapak Ibu. Dan saya sudah melaksanakan beberapa hal terkait dengan budaya positif. Mungkin ini bisa ini sharing dengan Bapak Ibu. Jadi ketika kita melaksanakan budaya positif, tentu kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan beberapa orang guru ya, dengan rekan-rekan guru kita, bertanya bagaimana cara-cara yang tepat untuk melaksanakan budaya positif. Kemudian kita juga harus menyepakati bersama dengan siswa dalam bentuk kesepakatan kelas dan akhirnya melahirkan sebuah keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Ketika sudah terbentuk keyakinan kelas, saya yakin ketika kita meyakini dan menyepakati bersama-sama, maka budaya positif itu akan muncul sendiri dari dalam jiwa atau diri peserta didik. Mungkin itu saja Bapak Ibu materi saya hari ini. Mungkin sedikit sharing dengan Bapak Ibu mengenai budaya positif. Nah, ini juga di sini ada rekan-rekan guru kita yang sudah menjadi guru penggerak yang hebat, ada juga pengajar praktik di sini. Saya ingin belajar dan juga sharing kepada Bapak Ibu terkait dengan pengalaman saya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Udah boleh santai Bapak Ibu. Biar sayanya gak grogi banget saya ini. Karena ini gurunya guru-guru hebat ini. Aduh. Junior saya. Nah ini budaya positif itu Bapak Ibu kalau kita laksanakan dan kita terapkan bersama dan khususnya kita yakinin bersama, maka budaya positif itu akan berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Mus ada pertanyaan Pak, ada tanggapan atau saran Pak? Satu patah dua patah kata Pak. Baik Pak Raka, terima kasih. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Raki tadi sudah memuat segala teori maupun praktik baik yang harus dilakukan di kelas itu sudah mencakup semua. Nah, berarti memang seperti itu seharusnya Pak. Jadi saya sangat setuju tadi apa yang Bapak sampaikan tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang belum melakukan, jadi budaya positif itu bisa diterapkan atau diimplementasi di dalam kelas seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Ya, Pak. Kalau pertanyaan tidak ada, bentuk dukungan saja ini Pak. Benar sekali yang Pak sampaikan tadi. Terima kasih Pak. Pak Sarul. Bisa dengan guru penggerak Pak Sarul Pak. Oh iya Pak, siap Pak. Ya silakan Pak. Pak Sarul, mohon saran tanggapannya Pak atau kritikan dan masukannya Pak. Satu dari saya. Ya Pak. Tetap semangat. Siap Pak. Hebat ya.
Mungkin Pak Darmawan, Pak. Nah, belum di-unmute, Pak. Sebenarnya tidak ada, Pak. Sudah sangat mantap materinya. Semoga selesailah pendidikannya nanti ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bapak. Pak Fitro. Kalau kata Pak Sarul tuh tetap semangat. Barakah. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Ini Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Ya, menurut saya sih Pak, bagus sekali Pak, apa yang telah disampaikan sangat membantu sekali ya. Menambah pengetahuan kami juga sebagai anak muda juga untuk kedepannya mungkin bisa mengikuti jejak Bapak juga, jejak Om Syahrul, Om Mus, itu udah jadi PP sama jadi guru penggerak juga. Siap, Pak. Mungkin sebagai motivasi kami juga untuk lebih maju lagi ke depannya. Ya. Terima kasih Pak Raka. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih Pak Angga, ada Pak sama Pak Suyoto. Oh, sepertinya lagi mengajar. Iya Pak Darmawan. Kepencet Pak, kepencet. Mohon maaf, pencet saya. Siap, siap. Oke. Mungkin itu saja dari saya dan terima kasih banyak buat kawan-kawan semua sudah hadir, mendukung dan support pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Akhirnya bila ada yang salah saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Iya Pak Mus. Ada pesan dari Pak Sarul, jangan lupa di screenshot katanya. Di screenshot ya Pak? Iya, bukti ya atau record Pak Sarul ya? Di record nggak ini Pak? Siap, ini di record kok Pak. Saya record. Oh di record ya, aman Pak Sarul. Pak Sarul sangat berbaik hati sama Bapak Pak. Oke, kita foto dulu kalau gitu Pak. Kita foto dulu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak. Salam CGP. Mas CGP. Siap. Hidup Pak Raka, hidup guru penggerak. Mantap. Hidup Pak Sarul. Sekali lagi terima kasih Kenaknya banyak ambil di Pak. mana Pak? Iya Pak. Kenaknya ambil di mana? Pagi sore Pak. Posisi Masih di pagi sore, rumah ya? Pak. Ambil kita boleh, Bos. Nasi hujan jadilah Pak. Baik Pak. Ini posisi saya di Tobuali soalnya Pak. Oke Pak, tetap semangat Pak ya. Siap Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Siap Pak.